Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Ratusan mahasiswa di Banjarmasin kembali berunjuk rasa menuntut harga BBM turun. Harga BBM naik, harga kebutuhan dapur di Banjarmasin ikut naik. Warga desa terpencil di Kabupaten Kota Baru keluhkan jalan rusak parah. Ratusan mahasiswa kembali menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan, kawasan Lambu Mangkurat, Banjarmasin Tengah, Kamis sore. Dalam unjuk rasa kali ini, mereka tidak hanya berorasi menuntut harga bahan bakar minyak BBM diturunkan, tapi juga menampilkan teatrikal tentang kasus pembunuhan Munir. Mereka mendesak pemerintah juga menyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia HAM lainnya. Pada unjuk rasa kali ini, Polresta Banjarmasin menurunkan 400 personel untuk mengantisipasi kericuhan seperti yang terjadi pada unjuk rasa sebelumnya. Dengan rentetan kekacauan yang kita alami hari ini, kami dari Aliansi sudah melaksanakan diskusi-diskusi panjang di belakang tadi. Hari ini kami memberikan ultimatum, dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya kami akan kembali hadir di jalan perjuangan ini untuk kalinya memajak berdebat para Dewan Rakyat. Jadi mudah-mudahan suara ini masih sampai ke dalam gedung sana. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, persiapkan bahan buan pian Bapak. Persiapkan bahan berdebat pian, karena di waktu selanjutnya kami akan kembali datang dengan massa yang lebih banyak dan berlipat ganda. Betul kawan-kawan? Alhamdulillah hari ini berangsur dengan aman, semua bisa menjaga ketertiban. Kamtimas kondusif, pendekatan yang kita lakukan secara humanis, ya, Polri presisi, ramah, ya. Sudah kita lihat tadi, kita anggap mereka sebagai saudara, adik-adik kita, anak-anak kita. Tidak perlu kita bermusuhan, duduk semua, saya buktikan, ya. Itu harapan kami, ke depan juga seperti itu. Pengamanan personil tadi dari 400 orang tadi dari Polres Batola, kemudian Banjarbaru, Polda, ya. Kami harapkan penyampaian aspirasi dilakukan dapat menjaga ketertiban umum, tidak ada bentrokan ataupun saling bermusuhan antara aparat dengan mahasiswa. Itu yang kami harapkan di Kota Banjarmasin. Mahasiswa akan menggelar unjuk rasa lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Mereka menantang ketua dan anggota DPRD Kalimantan Selatan berdebat secara langsung pada unjuk rasa mendatang. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Harga bahan bakar minyak BBM naik, harga kebutuhan dapur seperti cabai di Kota Banjarmasin ikut naik. Terpantau Kamis pagi di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, harga cabai keriting yang semula Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai tiung naik dari Rp55.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Cabai pioner dari Rp40.000 jadi Rp46.000 per kilogram. Dan cabai rawit dari Rp60.000 jadi Rp80.000 per kilogramnya. Pedagang Imis mengatakan kenaikan harga cabai terjadi akibat naiknya harga BBM. Pas harga BBM naik juga Lombok nih. Naik. Itu Lombok apa aja yang naik, Bi? Bisa disebutkan, Bi? Rata-rata kayaknya. Ada Lombok. Lombok Sulawesi ini berapa sekarang, Bi? Apanya? Kenaikannya? Kenaikannya 5.000-an lah. Tadi kan asalnya 40-an, sudah jual 40, sekarang 45-an, 45, 46. Kalau Lombok tuh? Oh, tiung itu Tiung kurang lebih seitu juga. berapa, Bi?
Asalnya sudah bisa 55, 50, sekarang 60-an. 60 lah. Kalau nyat Keriting enggak? keriting Bu, Keriting 70. sebelumnya Sebelum, kayaknya lama ini harga segitu. naik turun kalau keriting Iya, Bu. ini naik turun lah. Kalau Lombok ini ya itu tergantung barangnya. Barang banyak turun, barang kosong naik. Nah, untuk penjualan sendiri ya ramai aja lah Bu dengan adanya kenaikan ini Bu. Ya mungkin ya agak sepi sedikit lah karena kan naik harganya, jadi orang pembelian pasti kurang. Akibat kenaikan harga, penjualan cabai kini menurun lantaran pembeli mengurangi jumlah pembelian cabai. Pembeli yang biasanya membeli cabai 1 kg, kini hanya membeli setengah kilogram. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Kenaikan harga BBM yang diberlakukan pemerintah pada 3 September lalu kini berdampak kepada para sopir angkot di Kabupaten Barito Kuala, Batola. Mereka mengeluhkan biaya operasional membengkak pasca kenaikan harga BBM. Biasanya mereka mengisi BBM Rp120.000 per hari, kini jadi Rp180.000 per harinya. Meski harga BBM naik, para sopir angkot tidak berani menaikkan tarif karena was-was penumpang makin sepi. Menurut mereka, sejak menjamurnya angkutan online dan bus trans beberapa tahun terakhir, penumpang sangat sepi dan penghasilan menurun. Penumpang ini naik pada bis semua. Jadi dampaknya kami ini kan penumpang tuh berkurang. Maka bahan-bahan kita ini naik semua sudah, seperti minyak, onderdil kan naik semua. Jadi sementara itu untuk tarifnya seperti apa? Atau dinaikkan? Seharusnya tarifnya naik, cuma kami nggak berani menaikkan lagi. Berarti sementara ini berapa tarifnya untuk Banjarmasin Ade Bakti? Tarifnya tetap 5.000 masih ditawar kayak gitu. Masih ditawar orang juga. Kesulitan supirnya hari inilah terlalu ribet Bang, sudah harganya naik, aplikasi lagi. Yang kayak kami ini kan apalagi kayak HP jadul ya kalau HP jadul ketan kayak. Jadi kalau mau isi minyak di eceran kah atau di ecerannya 12.000. Jadi 12.000 itu kita harus ada 180.000 itu duit hanya cukup pulang beli para bahan untuk BBM-nya. Sedangkan tarifnya 200.000 aja per buah. Jadi berapa lagi lebihannya? Ini harapan kami untuk BBM mudah-mudahan harganya terbulik lah kayak normal kembali lah. Nah, ya. Normal aja kan Bapak. Saya kasihan ini supir ngangkutan itu. Para sopir angkot mendesak pemerintah menurunkan harga BBM agar biaya operasional mereka tidak membengkak lagi. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Ratusan mahasiswa di Banjarmasin kembali berunjuk rasa menuntut harga BBM turun. Harga BBM naik, harga kebutuhan dapur di Banjarmasin ikut naik. Warga desa terpencil di Kabupaten Kota Baru keluhkan jalan rusak parah. Tarif angkutan kota angkot di Kabupaten Banjar akan dinaikkan. Kabid Angkutan dan Keselamatan Darat Dinas Perhubungan Herman Santoso mengatakan, kenaikan tarif angkot merupakan penyesuaian atas kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Menurutnya, kenaikan tarif angkot
akan ditentukan setelah hasil rapat bersama Organisasi Angkutan Darat Organda Kabupaten Banjar dan pihak terkait lainnya. Untuk menentukan angka-angka yang bisa dinaikkan untuk angkutan di dalam kota maupun di pedesaan. Nah, ya, terkait masalah informasi terakhir kan ada sebagian supir katanya yang sudah menaikkan tarif, itu gimana jadinya, Pak? Kita sudah menjajaki di lapangan, ini hanya perorangan yang menaikkan. Hanya perorangan, jadi dari Organda belum ada. Makanya kita adakan rapat untuk menentukan dasar untuk sekian persen dinaikkan. Rapat pembahasan kenaikan tarif angkot akan digelar dalam waktu dekat. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Jalan Desa Sulangkit, Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kota Baru sangat memprihatinkan. Jalan sepanjang 6 km di desa terpencil tersebut rusak parah sejak 5 tahun lalu namun hingga kini tak kunjung diperbaiki. Kerusakan jalan menyebabkan warga kesulitan beraktivitas. Terlebih lagi saat hujan turun, jalan ini berlumpur dan becek sehingga sering mengakibatkan pengendara motor terjatuh. Dari Sulangkit juga, cuman nih pengambilan barang. Bapak jualan di Sulangkit? Ya, jualan. Tiap hari ngambil barang nih? Nggak mampu, Pak. Paling-paling seminggu 3 kali lah. Nah, ya mudah-mudahan pemerintah bisa mengatasi jalan kami sangat kami perlukan, Pak. Yang jualan di desa kami itu sangat susah. Ini akses satu-satunya dari desa kami ke kecamatan Kelumpang Utara. Akses satu-satunya. Jadi ya mau tidak mau harus menjalani inilah. Oh, tadi informasinya katanya pernah diperbaiki sekali. Itu tahun berapa, Pak? Oh ya, dulu pernah tahun 2012 ya, Pak. Ada perbaikan ya, alhamdulillah waktu itu kan musim kemarau juga. Mungkin setahun 2 tahun tahan gitu. Jadi setelahnya itu ya sampai sekarang inilah adanya. Warga desa Sulangkit mendesak pihak terkait segera memperbaiki jalan ini. Jalan sepanjang 6 km ini merupakan akses satu-satunya bagi mereka untuk terhubung ke desa tetangga dan ibu kota Kabupaten Kota Baru. Dari Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Dan tumbuhan oleh manusia. Tidak hanya persoalan jalan rusak, pendidikan di desa Sulangkit juga sangat memprihatinkan. Desa terpencil ini hanya memiliki 1 sekolah dasar, yakni SD Negeri Sulangkit. Namun sangat disayangkan bangunan sekolah berbahan kayu ini rusak parah di beberapa bagian. Selain itu, sekolah berstatus negeri ini hanya memiliki 2 tenaga pengajar sukarela dan 12 murid saja. Fasilitas untuk belajar mengajar juga sangat minim, sehingga pendidikan di sekolah ini jauh tertinggal dibandingkan sekolah lainnya. Ya, jadi seperti yang kita lihat, bahwa untuk jumlah siswanya kelas 1 itu cuma 6 orang, terus kelas 2 orang, kelas 4 2 orang, dan kelas 5 itu cuma 2 orang. Nah, tapi karena daripada kita harus keluar melihat masyarakat yang lain itu harus pindah, harus menyekolahkan anaknya. Nah, jadi dibukalah di SD di Sulangkit ini. 1 guru itu mengajar sebenarnya 3 kelas 1 guru. Cuman karena siswanya tadi kurang, otomatis yang ada kan cuma 1-2 itu 1 guru, terus 4-5 1 guru. Pihak sekolah menuntut Dinas Pendidikan segera memperbaiki bangunan SD Sulangkit dan melengkapi fasilitas belajar mengajar. Dari Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan.
Tiga pengedar narkoba berinisial AN, F, dan Y ditangkap petugas dari Badan Narkotika Nasional BNN Kalimantan Selatan. Ketiga tersangka ditangkap dalam kurun waktu selama 2 bulan, yakni Juli dan Agustus lalu. Dari mereka, petugas BNN menyita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total lebih dari 1,8 kg dan 399 butir pil ekstasi. Para tersangka masih ditahan di BNN Kalsel untuk penyelidikan lebih lanjut. Barang bukti narkoba dari ketiga pengedar yang ditangkap Badan Narkotika Nasional BNN Kalimantan Selatan dimusnahkan. Pemusnahan berlangsung usai gelar perkara Senin siang di Aula Gedung BNN Kalsel di Banjarmasin. Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total lebih dari 1,8 kg dan 399 butir pil ekstasi yang disita BNN dari para pengedar tersebut dimusnahkan dengan cara di blender. Barang haram tersebut selanjutnya dibuang ke dalam tangki septik. Kobaran api disertai asap pekat membubung tinggi di kawasan Pahlawan seberang Masjid Banjarmasin Tengah Senin malam. Kebakaran menghanguskan 3 bangunan toko, 2 diantaranya toko mebel dan 1 toko telepon seluler. Selain itu, si jago merah juga melahap 1 papan reklame. Kebakaran dapat dipadamkan dalam kurun waktu sekitar 30 menit. Salah satu warga, Faizal, mengatakan api muncul dari salah satu toko mebel. Ia mendengar suara ledakan dan api kemudian membesar dengan cepat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran belum diketahui. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEMS Kalimantan Selatan Senin sore kembali menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Mereka mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalsel di kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah. Para mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi secara langsung di hadapan Ketua DPRD Kalsel Supian Haka. Namun sayangnya Supian Haka sedang berada di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga yang menemui mahasiswa hanya 2 anggota DPRD saja. Mahasiswa pun mendesak agar Supian Haka pulang ke Banjarmasin dan mereka diizinkan masuk ke gedung Wakil Rakyat untuk menunggu. Karena permintaan mereka tidak dipenuhi, mahasiswa pun memaksa masuk ke gedung DPRD Kalsel yang dijaga ketat oleh polisi. Barisan polisi yang berjaga di depan gedung DPRD pun diterobos para mahasiswa sehingga kericuhan tidak terhindarkan. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama. Meski demikian, sejumlah mahasiswa mengalami luka akibat terlibat saling dorong dengan polisi. Hingga pukul 17 WITA, mahasiswa masih bertahan di depan gedung Wakil Rakyat. Mereka bersikeras menunggu Ketua DPRD Kalsel Supian Haka. Ratusan sopir angkutan kota angkot menggelar unjuk rasa di Terminal Simpang 4 Banjarbaru Selasa siang. Sopir yang tergabung dalam organisasi angkutan darat Organda Banjarbaru tersebut berunjuk rasa karena jalur mereka diserobot oleh bus Trans Banjarbakula. Adapun jalur yang diserobot yakni Sungai Besar, Cempaka, dan Trikora. Mereka mendesak bus Trans Banjarbakula tidak lagi mengambil jalur-jalur tersebut. Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan akan menggelar rapat bersama pemerintah Kota Banjarbaru dan pihak terkait lainnya untuk membahas dan mencarikan solusi tentang permasalahan jalur angkutan ini.
Jembatan HKSN kawasan Banjarmasin Utara Selasa lalu dikeluhkan warga dan pengendara karena minim penerangan. Minimnya penerangan menyebabkan warga was-was. Pasalnya sudah ada 2 kejadian tindak kejahatan di jembatan ini. Kepala UPT Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan Dinas Perhubungan Cahyadi mengatakan, ia telah meninjau jembatan HKSN pada Rabu pagi. Menurutnya penerangan jalan umum PJU di jembatan tersebut memang minim dan jaraknya terlalu jauh. Cahyadi menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk mengatasi minimnya penerangan di jembatan HKSN. Harga bahan bakar minyak BBM naik, tarif kapal laut di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ikut naik. PT Dharma Lautan Utama memberlakukan kenaikan tarif 12,5% sejak Selasa 13 September lalu. Kini harga tiket untuk penumpang kapal laut dari Banjarmasin menuju Surabaya maupun sebaliknya naik dari Rp300.000 menjadi Rp350.000. Sedangkan biaya tumpangan mobil dan angkutan naik dari Rp2 juta menjadi Rp2.400.000. PT Dharma Lautan Utama menaikkan tarif kapal laut karena kini biaya operasional membengkak pasca kenaikan harga BBM. Sebelumnya biaya pengeluaran BBM PT Dharma Lautan hanya Rp37 miliar per bulan, kini menjadi Rp48 miliar per bulannya. Capaian imunisasi di Kota Banjarmasin melalui program Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN masih rendah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, imunisasi campak dan rubella untuk anak usia 9 bulan hingga 12 tahun di Banjarmasin baru mencapai 47% dari target 149.000 anak. Kemenkes pun memerintahkan program BIAN yang telah berakhir pada 13 September lalu diperpanjang hingga akhir September mendatang. Kepala Dinas Kesehatan Ramadan membantah capaian imunisasi baru 47%. Menurutnya data real atau nyata capaian imunisasi yang dimiliki pihaknya saat ini sudah 75%. Meski sudah mencapai 75%, Dinas Kesehatan tetap harus memperpanjang pelaksanaan BIAN hingga akhir September mendatang. Karena dari 149.000 anak di Banjarmasin yang menjadi sasaran BIAN, Kemenkes menargetkan capaian 95%. Badan Intelijen Negara BIN Kalimantan Selatan menggelar vaksinasi COVID-19 jemput bola di desa terpencil. Vaksinasi digelar di Pasar Terapung Desa Lokbaintan, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Selasa pagi. Puluhan pedagang di pasar ini langsung divaksin COVID-19 di atas sampan mereka. Dalam kegiatan ini BIN Kalsel melayani vaksin dosis 1, 2, dan dosis ketiga atau booster. Ratusan mahasiswa di Banjarmasin kembali berunjuk rasa menuntut harga BBM turun. Harga BBM naik, harga kebutuhan dapur di Banjarmasin ikut naik. Warga desa terpencil di Kabupaten Kota Baru keluhkan jalan rusak parah.
Ratusan mahasiswa kembali menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan, kawasan Lambu Mangkurat, Banjarmasin Tengah, Kamis sore. Dalam unjuk rasa kali ini, mereka tidak hanya berorasi menuntut harga bahan bakar minyak BBM diturunkan, tapi juga menampilkan teatrikal tentang kasus pembunuhan Munir. Mereka mendesak pemerintah juga menyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia HAM lainnya. Pada unjuk rasa kali ini, Polresta Banjarmasin menurunkan 400 personel untuk mengantisipasi kericuhan seperti yang terjadi pada unjuk rasa sebelumnya. Dengan rentetan kekecewaan yang kita alami hari ini, kami dari aliansi sudah melaksanakan diskusi-diskusi panjang di belakang tadi. Hari ini kami memberikan ultimatum, dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya kami akan kembali hadir di jalan perjuangan ini untuk kalinya memajak berdebat para Dewan Rakyat. Jadi mudah-mudahan suara ini masih sampai ke dalam gedung sana. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, persiapkan bahan buan pian Bapak. Persiapkan bahan berdebat pian, karena di waktu selanjutnya kami akan kembali datang dengan masa yang lebih banyak dan berlipat ganda. Betul kawan-kawan? Alhamdulillah hari ini berangsur dengan aman, semua bisa menjaga ketertiban. Kamtimas kondusif, pendekatan yang kita lakukan secara humanis, ya, Polri presisi, ramah, ya. Sudah kita lihat tadi, kita anggap mereka sebagai saudara, adik-adik kita, anak-anak kita. Tidak perlu kita bermusuhan, duduk semua, saya buktikan, ya. Itu harapan kami, ke depan juga seperti itu. Pengamanan personil terdiri dari 400 orang terdiri dari Polres Batola, kemudian Banjarbaru, Polda, ya. Kami harapkan penyampaian aspirasi dilakukan dapat menjaga ketertiban umum, tidak ada bentrokan ataupun saling bermusuhan antara aparat dengan mahasiswa. Itu yang kami harapkan di Kota Banjarmasin. Mahasiswa akan menggelar unjuk rasa lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Mereka menantang ketua dan anggota DPRD Kalimantan Selatan berdebat secara langsung pada unjuk rasa mendatang. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Harga bahan bakar minyak BBM naik, harga kebutuhan dapur seperti cabai di Kota Banjarmasin ikut naik. Terpantau Kamis pagi di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, harga cabai keriting yang semula Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai tiung naik dari Rp55.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Cabai pioner dari Rp40.000 jadi Rp46.000 per kilogram. Dan cabai rawit dari Rp60.000 jadi Rp80.000 per kilogramnya. Pedagang Imis mengatakan kenaikan harga cabai terjadi akibat naiknya harga BBM. Pas harga BBM naik juga Lombok nih. Naik. Itu Lombok apa aja yang naik, Bi? Bisa disebutkan, Bi? Rata-rata kayaknya. Ada Lombok. Lombok Sulawesi ini berapa sekarang, Bi? Apanya? Kenaikannya? Kenaikannya 5.000-an lah. Tadi kan asalnya 40-an, sudah jual 40, sekarang 45-an, 45, 46. Kalau Lombok tuh? Oh, tiung itu Tiung kurang lebih segitu juga. berapa, Bi? Asalnya sudah bisa 55, 50, sekarang 60-an. 60 lah. Kalau Keriting enggak? keriting, Bu? Keriting 70. Sebelumnya? Kayaknya lama ini harga segitu. Naik turun kalau keriting, Bu? Iya, ini naik turun lah. Kalau Lombok ini ya itu tergantung barangnya. Barang banyak turun, barang kosong naik. Nah, untuk penjualan sendiri ya ramai aja lah, Bu, dengan adanya kenaikan ini, Bu. Ya mungkin ya agak sepi sedikit lah, karena naik harganya, jadi orang pembelian pasti kurang. Akibat kenaikan harga, penjualan cabai kini menurun lantaran pembeli mengurangi jumlah pembelian cabai. Pembeli yang biasanya membeli cabai 1 kg, kini hanya membeli setengah kilogram. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Kenaikan harga BBM yang diberlakukan pemerintah pada 3 September lalu kini berdampak kepada para sopir angkot di Kabupaten Barito Kuala, Batola.
Mereka mengeluhkan biaya operasional membengkak pasca kenaikan harga BBM. Biasanya mereka mengisi BBM Rp120.000 per hari, kini jadi Rp180.000 per harinya. Meski harga BBM naik, para sopir angkot tidak berani menaikkan tarif karena was-was penumpang makin sepi. Menurut mereka, sejak menjamurnya angkutan online dan bus trans beberapa tahun terakhir, penumpang sangat sepi dan penghasilan menurun. Penumpang ini naik pada bis semua, jadi dampaknya kami ini kan penumpang tuh berkurang, maka bahan-bahan kita ini naik semua sudah, seperti minyak, onderdil kan naik semua. Jadi sementara itu untuk tarifnya seperti apa? Atau dinaikkan? Seharusnya tarifnya naik, cuma kami nggak berani menaikkan lagi. Berarti sementara ini berapa tarifnya untuk Banjarmasin Ade Bakti? Tarifnya tetap 5.000 masih ditawar kayak gitu. Masih ditawar orang juga. Kesulitan supirnya hari inilah terlalu ribet bang, sudah harganya naik, aplikasi lagi yang kayak kami ini kan, apalagi kayak HP jadul ya kalau jadul ketan ya. Jadi kalau mau isi minyak di eceran kah atau di ecerannya 12.000. Jadi 12.000 itu kita harus ada 180.000 itu duit hanya cukup pulang beli maraban untuk BBM-nya. Sedangkan tarifnya 200.000 aja per buah. Jadi berapa lagi lebihannya? 200.000. Jadi harapan kami untuk BBM mudah-mudahan harganya kita bulik lah kayak normal kembali lah. Nah, ya. Normal aja kan Bapak. Maksudnya kasihan ini supir ngangkutan itu. Para sopir angkot mendesak pemerintah menurunkan harga BBM agar biaya operasional mereka tidak membengkak lagi. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.